Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Apa hubungan penguasa Dao dengan ras ini? Jian Ming bertanya. Kabarnya, leluhurnya berasal dari dasar laut dan memiliki garis keturunan kuno. Catatannya tidak jelas dan penguasa Dao tidak pernah menyebutkan hal ini sebelumnya. Jawab penganut Dao. Begitu juga, Jian Ming melihat sekelilingnya dan berkata, jadi, tempat ini dulunya merupakan benua merdeka yang dikelilingi oleh lautan. Ada juga rumor yang tidak menyenangkan tentang tempat ini. Ye Tingrong menimpali. Rumor macam apa? Rasa ingin tahu Jian Ming terusik. Hantu dan semacamnya. Dia ingin memikirkannya, lalu menjawab. Tidak mungkin, mereka tidak ada. Jian Ming merasa ngeri dan melihat sekelilingnya lagi. Itu hanya rumor, tidak ada yang pernah melihat hantu seperti ini sebelumnya, tapi memang ada aktivitas aneh, katanya. Apa maksudmu dengan itu? Ketakutan Jian Ming meningkat. Kadang-kadang, akan ada kilatan cahaya yang tidak menyenangkan dan suara-suara yang mengerikan. Kemudian orang-orang juga melihat beberapa visual fenomena dari banyak kapal yang berlayar di antara ombak. Catatan langsung tidak cukup banyak untuk dapat dipercaya sepenuhnya. Dia menjelaskan lebih lanjut. Jian Ming merenung. Sekte kami menyelidiki tempat ini beberapa kali tetapi tidak menemukan apapun. Tambahnya, tidak harus hantu, bisa saja itu adalah kehadiran harta karun. Sang penganut Tao mengguncangkan. Benar. Jian Ming menggenggam tangan sekali tanda setuju, itu bisa jadi harta karun yang baru muncul atau beberapa hal yang tidak menyenangkan terkubur di sini. Itu bisa menjadi sumber fenomena visual dan kilatan cahaya. Itu sangat masuk akal. Paramon Sion melanjutkan, desa-desus serupa juga menyebar di komunitas lainnya. Banyak teman datang mencari harta karun ini tetapi tidak ada yang menemukan apapun. Ini termasuk leluhur dari sekte saya. Dia tidak menyembunyikan masalah sekte dari kelompok itu. Baiklah, kalau masih ada harta karun yang tersembunyi di sini, kita akan kaya setelah menggalinya. Jian Ming menjadi bersemangat dan melirik Li Qiye dan Xiao Xuan. Yang lainnya melakukan hal yang sama. Li Qiye dan Xiao Xuan punya sesuatu untuk dilakukan di sini, tidak mungkin mereka datang ke sini untuk berpetualang, yang berarti mungkin mereka sedang mencari harta karun. Saya tidak tahu apakah ada harta karun atau tidak. Li Qiye tersenyum dan mengangkat bahu, namun, pasti ada jejak sisa yang menggambarkan sejarah yang tidak diketahui dunia saat ini. Sejarah yang tidak diketahui, Paramon Sion berbohong dan berbohong, menjadi agak sentimental. Tingkat kemakmuran tertinggi telah hancur menjadi puing-puing belaka. Li Qiye berbicara tanpa emosi, juga terlupakan. Mungkin tidak semuanya hilang. Suasana sentimental menggagalkan kelompok itu. Ukurannya saja sudah menggambarkan pemandangan yang luar biasa dari garis keturunan itu selama masa keemasannya. Mungkin ini adalah pusat benua, tempat bagi penguasa 8 Desoles. Sayangnya, dinasti dan penguasa yang tak terkalahkan telah dilupakan oleh banyak orang. Dalam sepersekian detik itu, kelompok itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang terlintas dalam pikiran mereka. Hidup abadi dan keabadian. Penganut Tao adalah yang tertua di antara mereka sehingga dialah yang pertama berbicara, tidak heran mengapa semua guru besar dalam sejarah mencari keabadian. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjadi abadi, segala sesuatu yang lain hanyalah sementara seperti awan yang berlalu dan asap yang menyebar. Yang lain saling bertukar pandang dan berpikir. Coba pikirkan, bahkan sebuah era tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sungai waktu. Baik itu orang atau garis keturunan, bahkan kisah yang paling menarik sekalipun, semuanya akan terlupakan pada waktunya. Reruntuhan di depan mereka adalah contoh yang sempurna. Dengan mengingat hal ini, orang akan memahami obsesi pencarian akan kehidupan abadi dan keabadian, sebuah keadaan yang sebanding dengan sungai waktu. Tentu saja, ini jauh melampaui keadaan mereka saat ini, bukanlah sesuatu yang dapat mereka pahami. Jian Ming melirik Xiao Xuan karena dia memiliki beberapa pencapaian dalam topik ini. Dia adalah makhluk kuno yang berhasil kembali ke masa kini. Apakah dia sedang mencari garis keturunan? Jian Ming berkumpul pada dirinya sendiri, ini tidak mungkin kebetulan. Dia percaya bahwa hibernasi dan kelahiran kembali adalah bagian dari sebuah rencana.
Seorang guru tunggal atau sekte yang kuat tidak mungkin melakukan hal itu. Itu membutuhkan kerajaan abadi dengan sumber daya yang tak terbatas. Di sini, Xiao Xuan tiba-tiba merasakan sesuatu yang lain dan memimpin kelompok itu ke arah lain. Mereka pergi ke sisi lain bersantai. Reruntuhan itu tidak menyerupai bentuk aslinya dan dipenuhi oleh alam. Itu ada di sini, aku yakin itu. Ucapannya sebelum jatuh ke dalam kondisi zen, seakan mengingat masa lalu. Bersihkan, Li Qiye memerintahkan dan kelompok itu segera mematuhinya. Baik Xion tertinggi dan Ye Tingrong tidak peduli dengan status bangsawan mereka dan melakukan pekerjaan berat. Setelah semak-semak dibersihkan, platform Dao kuno muncul di hadapan semua orang. Bangunan itu datar di tanah dan melebar keluar, tampak seperti dasar istana raksasa. Awalnya dibuat dengan batu paving, tetapi banyak yang hilang atau rusak saat ini. Klik, klik, klik. Li Qiye duduk dan mengetuk salah satu batu dengan lembut. Suara itu sepertinya berasal dari masa lalu. Yang lainnya juga mengamati dengan sesama platform Dao. Mereka memperhatikan bahwa batu-batu tersebut bervariasi ukurannya. Ketika mereka mencoba mengambilnya, batu itu seberat balok emas. Rune terlihat jelas, rune tidak diukir tetapi sudah ada sejak awal. Mereka terkejut karena mereka belum pernah melihat rune ini sebelumnya, apalagi yang terbentuk oleh alam. Rune ini memiliki afinitas Tera, yang seharusnya ada jauh di bawah tanah. Aneh sekali, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Sang penganut Tao menyimpulkan, ia berasal dari kedalaman laut dan belum pernah melihat matahari sebelumnya. Sangat langka, tapi sayangnya, tidak terlalu berguna bagi kebanyakan orang. Kata Li Qiye. Jadi hanya berguna untuk ras khusus itu. Paramon Xion memahami maksudnya. Li Qiye tidak menjawab dan menatap ke arah platform Dao sambil berkata, ini memang catatan sejarah ras mereka. Sayangnya, mungkin ada banyak sekali Dao tetapi tidak ada yang bisa bertahan selamanya. Kelompok tersebut memperoleh perspektif yang lebih baik tentang kefanaan hidup setelah pertemuan ini. Itu di sini. Xiao Xuan kembali sadar dan berkata, benda itu terkubur di sini. Apakah kita akan menggalinya sekarang? Mata Jian Ming langsung berbinar. Semua orang menjadi bersemangat karena ini adalah tentang ras kuno. Hanya sedikit yang memiliki hak istimewa untuk mengalami bagian sejarah yang terlupakan. Selain itu, sesuatu yang ditinggalkan oleh ras kuno ini seharusnya tidak terduga. Jian Ming tahu bahwa karena keadaan kepulangan Xiao Xuan, kenangan apapun yang berhasil melewati proses itu pasti sangat penting. Harta karun itu harus memiliki nilai yang proporsional. Xiao Xuan tidak membuang waktu dan berjalan ke tengah panggung Dao. Dia menutup kepalanya dan meletakkan dagunya di tangannya, tampak sedikit bingung. Jari-jari dan tangannya mulai bergerak secara inti, perlahan dan hati-hati sambil membentuk mudra dan mengendalikan rune. Dia mulai melantunkan bahasa kuno yang bukan dari masa sekarang. Dia sendiri tidak tahu bahwa dia melakukan ini. Rupanya hal itu terjadi secara otomatis saat dia menginjakkan kaki di platform Dao. Dia tidak perlu berpikir, berdengung. Cahaya yang sudah usang berputar di sekelilingnya. Sumbernya tampaknya merupakan bagian yang terlupakan dari sungai waktu. Sinar yang hampir tak terlihat menyinari tanah dan mulai dihilangkan, memicu resonansi. Tanah pun menyala dan melepaskan senarnya sendiri untuk menghasilkan batu-batu. Hal ini memungkinkan rune tersebut meninggalkan permukaan batu, melayang di udara dan menerima cahaya Xiao Xuan. Cahaya dan runenya bersatu dan menjadi satu. Proses penyemaian dimulai di udara. Kelompok itu merasa seolah-olah pohon-pohon besar akan terwujud menjadi kenyataan. Meletus. Sebuah kekuatan tiba-tiba menghantam mereka dan menciptakan gempa dahsyat. Sesuatu dari tanah ingin keluar. Dia datang. Teriakan sang penganut Tao. Tanah dan debu di bawah panggung Dao mengendur sementara kelompok itu menyaksikan dengan napas tertahan. Ledakan. Akhirnya, benda itu berputar ke atas dan menampilkan dirinya. Mereka melihat bahwa itu adalah sebuah batu besar berbentuk persegi panjang yang hampir menyerupai sebuah rumah dengan satu kamar. Seluruh benda itu berwarna hitam seperti oniks, jelas keras dan tidak dapat memecahkan. Ada juga rune aneh, tetapi kali ini, rune tersebut diukir dan tidak terbentuk secara alami. Di bagian tengahnya terdapat rune yang sangat besar berbentuk pusaran udara. Rune itu sepertinya mampu menyedot semua yang ada di dunia hingga ke dalamnya. Xiao Xuan memegang tangannya dan rune-runenya yang melayang langsung terbang ke arah batu besar itu.
Alih-alih melukai batu besar itu, rune-rune itu langsung terserap. Sebuah babak baru pun terbuka sebagai hasilnya dan orang-orang di sekitar pun mendengar pujian itu, tidak lama, tetapi memiliki efek menenangkan, mirip seperti mendengarkan dongeng lama yang membahagiakan. Rune yang diukir juga beresonansi dan menyala, terutama yang berbentuk pusaran udara. Apakah kita harus mengangkat batu besar ini dan mempelajarinya? Tanya Jianming, tidak menyadari apapun. Ini dia, Xiao Xuan memberitahu Li Qiye. Saya rasa kita tidak dapat meneruskannya, sepertinya ia telah dihapus di bawah tanah, kata Jianming. Tentu saja kami tidak akan membawa kembali. Coba lihat, Li Qiye tersenyum dan mengangguk pada Xiao Xuan. Dia menarik napas dalam-dalam dan merasa agak tegang. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang menantinya di tempat ini. Berdengung, saat dia semakin dekat, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya. Sementara kelompok itu merasa tercengang dengan perkembangan ini, pusaran air itu kembali hidup dan berputar dengan kecepatan tinggi. Ia menghisap partikel-partikel yang dulunya adalah Xiao Xuan. Berdengung, begitu semua partikel masuk, batu besar itu menjadi kurang terang dari sebelumnya, meski masih sedikit bersinar. Bolehkah kami masuk juga? Jianming tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Silakan mencoba. Li Qiye tersenyum. Jianming datang ke tempatnya sebelumnya dan meniru tindakannya, membentuk mudra sambil melantunkan mantra sebelum diakhiri dengan berteriak, buka. Tidak ada reaksi apapun dari batu besar itu, runenya tidak menyala seluruhnya. Kita lihat saja nanti. Jianming kembali hal yang sama dan kali ini berteriak lebih keras, buka. Akhirnya dia menyerah dan giliran sang penganut Tao. Dia datang dan mengetuknya beberapa kali lalu memberi perhatian khusus pada rune yang tertanam. Akhirnya, dia menyimpulkan, jangan buang waktumu, kamu tidak bisa memecahkan rune kuno ini. Rune-rune kuno ini bekerja sama untuk membentuk bab Tao yang sangat rumit. Benar-benar unik, Paramon Sion mendesah dan berkata. Karena dia berasal dari negara adidaya, dia telah melihat banyak harta karun aneh sebelumnya. Batu besar ini sangat menarik. Hal itu membuat orang ingin membawanya pulang untuk diteliti lebih lanjut. Bahkan jika kamu bisa memahami rune, kamu tetap tidak akan bisa masuk. Li Qiye menjelaskan, ini adalah pintu dao yang khusus dibuat untuk satu orang. Kau harus berasal dari ras ini dan memiliki garis keturunan yang tepat. Jika tidak, mustahil untuk masuk dengan paksa. Jadi ini diciptakan untuk wanita itu. Jianming berkemah dan menyerah. Kurang lebih dari itu, Li Qiye berkata, tujuannya adalah mewariskan warisan untuk keturunan di masa depan, dan itu adalah obsesi untuk meninggalkan jejak. Kemana arahnya? Tanya Jianming. Xiao Xuan jelas tidak memasuki batu besar itu. Itu pasti alat transmisi. Hanya Xiao Xuan yang tahu. Li Qiye berkata, mungkin domain atau dimensi berukuran besar. Warisan ras yang perkasa tidak akan meruntuhkannya. Hah, kenapa dia tidak mengajakku? Aku bisa saja membawa beberapa koper untuknya, dia tidak bisa membawa semuanya sendirian. Jianming mengeluh, tanganmu yang kotor tidak akan bisa menahan diri. Sang penganut Tao tertawa meremehkan. Penipu, jangan berpikir semua orang seburuk dirimu. Jianming membalas, saya adalah anggota klan ortodoks dan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang hina seperti itu. Aku lebih waras dari itu. Sang penganut Tao menjawab dengan seringai ragu. Ayo kita lihat-lihat. Li Qiye tersenyum dan menyarankan. Kita tidak menunggu wanita itu. Jianming menjadi terkejut. Saya khawatir dia tidak akan keluar dalam waktu dekat, tidak apa-apa, kata Li Qiye. Bagaimana kalau kita mengunjungi sekteku? Ye Tingrong memanfaatkan kesempatan ini untuk mengundang Li Qiye. Dia meliriknya dan Sang Tao segera berbisik, bangsawan muda, haruskah kita pergi? Kita mungkin juga mencoba melamar bocah nakal itu selagi kita di sana. Jangan kosongkan ini lagi. Telinga Jianming cukup tajam untuk mendengar. Li Qiye menatapnya dan mengusap dagunya, bukan ide yang buruk, aku bisa membantu kalian berdua. Jianming kembali memerah, begitu pula dengan Ye Tingrong. Meski begitu, Ye Tingrong tetap tenang. Pasti akan berhasil jika kau terlibat, bangsawan muda. Kata Paramon Sion. Bukankah sektemu juga mengusulkan? Jianming memelototnya. Itu keinginan leluhur, bukan keinginanku, dan seperti yang sudah kau ketahui, kami juga bukan satu-satunya, kata Paramon Sion. Jadi kamu hanya aktor sampingan, kata Jianming.
Tentu saja 3000 Dao memiliki banyak jenius, begitu pula dengan Dewa Sejati dan pengikutnya. Sang pewaris tersenyum alami. Para jenius itu tidak layak disebut. Sang Tao tersenyum, mereka harus tampil di hadapan bangsawan muda itu. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah Nona Ye tertarik pada bocah nakal kita? Penipu, bukankah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Kita bermaksud sangat tidak peka terhadap Nona Ye saat ini. Teriak Jian Ming. Saya tidak keberatan dengan usulan bangsawan muda atas nama Anda. Lagi pula, bukan saya yang akan memutuskan. Ujarnya dengan tenang. Nona Ye, Anda tahu apa yang saya maksud, saya tidak ingin Anda merasa presisi. Jian Ming tersenyum canggung. Baiklah, kita akan pergi ke gerbang berlian. Li Qiye tidak punya hal lain untuk dilakukan. Saat mereka dalam perjalanan, sang penganut Tao berbisik kepada Jian Ming, "Nak, jika ini berjalan lancar, perjalananmu akan menjadi sesuatu yang lain. Leluhurmu akan tertawa gembira setelah melihatmu membawa kembali seorang wanita cantik dan akan memaafkanmu atas pelanggaranmu di masa lalu." Astaga, kedua keluarga itu bahkan belum bertukar surat pengantar. Jian Ming memelotot ke arahnya. Kita sedang membicarakan surat pengantar sekarang. Sepertinya kamu benar-benar tertarik padanya. Tao itu berbisik kembali. Kau sudah mendapat banyak omongan kosong. Berhati-hatilah atau aku akan memukul kepala anjingmu. Jian Ming memukul kepala penganut Tao itu. Tao itu tertawa dan mulai melarikan diri. Hal ini membuat Jian Ming berdiri di sana dengan malu dan menjelaskan dirinya sendiri, penipu itu tidak tahu kapan harus diam, aku hanya memberikan pelajaran, itu saja. Saudara Dao, seperti yang sudah kukatakan, aku sama sekali tidak keberatan dengan usulanmu. Tingrong tersenyum. Aku, Jian Ming tergagap, tidak bisa berkata apa-apa. Ini sangat berbeda dengan dirinya yang biasa, yang tidak ragu melontarkan kata-kata berbisa. Li Qiye terkekeh setelah melihat ini. Kenangan masa lalu kembali berkenaan dengan para jenius muda itu. Mereka tumbuh menjadi sosok yang kuat dan diinginkan oleh semua orang. Sayangnya, tidak ada yang mengingat kisah romantis mereka lagi. Li Qiye mungkin salah satu dari sedikit yang menjelaskannya. Dia mendesah sentimental tentang masalahnya sendiri. Sayangnya, dunia yang indah ini dan wanita-wanita cantiknya tidak dapat menghentikan untuk melangkah maju. Golden Gate memiliki jajaran pegunungannya sendiri di Skis Demise dan sebidang tanah yang cukup luas. Meskipun baru didirikan, Golden Gate masih cukup kuat dan menonjol di antara sekte-sekte di sini. Ia tidak hanya fokus pada Dao Tinju dan juga memiliki hukum-hukum lainnya. Ini karena ia memperoleh hukum-hukum lain dari hukum-hukum yang ditemukan di Kota Emas. Karena ia seorang jenius di sana, ia memiliki akses ke banyak hukum tersebut. Ia memilih jalan derivasi alih-alih mewariskan hukum-hukum berjasa asli karena rasa hormat. Perlu diingat bahwa yang mencakup seni dari Kaisar kuno, penguasa Dao, dan bahkan dari periode yang lebih tua. Mereka berfungsi sebagai fondasi dasar bagi Kaisar pertama untuk memulai sektenya. Selain itu, Dao mencapai cukup mendominasi. Pemandangan yang indah adalah pemandangan umum di seluruh pegunungan. Puncak utamanya sangat terang karena adanya istana yang bersinar. Puncak ini juga dikenal sebagai Golden Peak atau Fish Peak. Puncak ini menyerupai kepalan tangan yang mencuat dari tanah, kontras dengan kepalan tangan yang diayunkan ke bawah di Wordbreaker. Istana emas itu terbuat dari emas, sehingga pantulannya yang cemerlang ke segala arah membuat para pengunjung tahu bahwa mereka berada di tempat yang tepat. Konon mengatakan saat pembangunan selesai, warga Golden City datang untuk memberikan ucapan selamat. Tentu saja, hal ini tidak dapat berfungsi. Meskipun demikian, Golden Gate benar-benar menampilkan kata emas. Itu adalah tema yang paling umum dalam arsitektur yang terlihat di sini. Beberapa orang mengkritik mereka karena terlalu sering menggunakan emas, dengan mengatakan bahwa hal itu terlalu mencolok dan tidak elegan. Sekte itu sendiri percaya bahwa mereka hanya terhubung dengan karakter ini karena sejarah mereka. Oleh karena itu, emas digunakan sebagai dekorasi dan batu bata bangunan, tidak semua anggota Golden Gate menyukai emas. Di atas gerbang lengkung itu terdapat plakat dengan tulisan, "Gerbang Emas". Kaligrafinya sangat ahli dan kuat. Setiap goresannya membuat orang membayangkan sebuah pukulan. Luar biasa, Jian Ming tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Kudengar Golden Gate Fish membuat plakat ini, kata Paramount Sion.
Meskipun dia tidak mengizinkan kaisar bergabung dengan sektenya, dia tetap memberikan hadiah kepada keturunannya selama berdirinya sekte tersebut. Paling tidak, mereka tampaknya masih memiliki hubungan. Gerbang itu tentu saja penuh sesak. Ini bukan karena perayaan atau apapun, tetapi karena masuknya para pelamar dari sekte-sekte besar dan klan-klan kuno. Kebanyakan datang ke sini untuk mencari informasi lebih lanjut tentang kaisar atau harta karun. Secara keseluruhan, Golden Gate tampaknya berkembang pesat karena banyaknya tamu. Kenyataannya, para anggota sekte, terutama para ahli dan leluhur, sangat tegang. Mereka tahu bahwa ada niat jahat di balik persahabatan. Begitu tabir tipis ini terangkat dan demi harta karun tersebut, kekuatan-kekuatan besar ini bahkan dapat membantai mereka semua dan menggali setiap inci rumah mereka. Ini berarti bahwa semua pelamar ini adalah musuh potensial yang dapat menghunus pedang mereka kapan saja. Bahaya ada di mana-mana bagi Golden Gate saat ini, karena itu rasa takut merasukinya. Bisikan dan percakapan mulai terdengar saat orang-orang melihat kelompok Ye Tingrong dan Li Qiye. Ingat, Ye Tingrong adalah pengantin pilihan kali ini. Golden Gate dan anggotanya belum mengungkapkan pendirian mereka tentang masalah ini. Oleh karena itu, tampak aneh baginya untuk tampil di depan publik bersama kelompok lain. Siapakah mereka? Seorang anggota sekte besar bertanya. Itu Li Qiye, dia orang yang hebat. Bisik yang lain, orang penting. Apa latar belakangnya? Banyak anak muda tidak tahu siapa dia. Seorang jenius yang sangat terkenal dan sedang naik daun. Seseorang dari Southern Desoles berkata, saya yakin dia memiliki hubungan dekat dengan Lyons Roar dan bahkan membunuh ayah Five Sun King di Dragon Sect. Dia membunuh ayah Raja Lima Matahari. Kerumunan orang tidak dapat mempercayainya. Salah satu dari mereka tersentak dan berkata, apakah dia sudah bosan hidup? Tidak mungkin Raja Lima Matahari akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Dia didukung oleh Lyons Roar. Bahkan pendeta wanita dari kuil Dewa Leluhur pun mendukungnya secara terbuka. Kata seseorang yang hadir di Yin Yang Crossing. Sial, semua orang terkejut mendengarnya. Lyons Roar adalah raksasa sementara kuil ilahi leluhur juga merupakan eksistensi yang ditakuti. Dengan adanya mereka sebagai pendukung, berarti ia dapat mengancam seluruh Eight Desoles. Sepertinya dia bisa menantang para jenius dari Dewa Sejati dan 3000 Dao. Yang lain mengemukakan hal ini. Kau benar, orang dari acara Yin yang mengangguk, memang benar begitu, dia membunuh utusan bersayap 6 yang merupakan murid dari Master Sekte Abadi Sejati beberapa hari yang lalu di persimpangan Yin Yang. Karena pendeta wanita dari kuil Dewa Leluhur mendukungnya, guru Sekte Abadi Sejati tidak dapat melakukan apa-apa. Itu tidak bisa dipercaya. Seorang pemuda menarik napas dalam-dalam. Apakah dia datang ke sini juga untuk melamar? Tanya seorang anggota klan. Mungkin Golden Gate sudah setuju. Seorang penonton yang melihat Li Qiye bersama Ye Tingrong menyarankan. Orang-orang di persekongkolan dapat menebak tujuan Li Qiye, mengingat Ye Tingrong bersamanya. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka telah menyetujuinya. Apakah ini benar-benar terjadi? Kemungkinan ini menjadi topik utama di dekat pintu masuk. Akan ada pertentangan yang kuat. Seorang pakar muda hadir. Benar, bagaimana dengan kekuatan lainnya? Terutama True Immortal dan 3000 Dao. Mereka tidak akan menerima penolakan begitu saja. Yang lain dari sekte lama mengangguk setuju. Semua orang paham bahwa Golden Gate sedang menunggangi seekor harimau dan sulit untuk menaklukkannya. Menerima satu harimau berarti mempermalukan harimau lainnya. Benar, mereka tidak akan membiarkan hal itu berakhir begitu saja. Mereka juga menyadari niat sebenarnya dari para raksasa itu, harta karun. Jangan lupa, Li Qiye punya Dragon's Roar dan Ancestral Divine Temple. Dia juga dekat dengan Dragon, kata seorang jagoan. Gosip bermula saat Ye Tingrong kembali bersama Li Qiye. Mereka berspekulasi bahwa Ye Tingrong mungkin ingin bertunangan dengannya. Dia sendiri tidak akan menjadi masalah besar. Kekuatan satu orang tidak dapat menandingi para raksasa, tetapi mereka mendengar tentang keterlibatannya dengan Lyons Roar dan Ancestral Divine Temple. Ini akan memberikan kekuatan yang cukup untuk melawan musuh-musuhnya. Nona Ye, kamu akhirnya kembali. Sebuah suara gembira terdengar saat seorang pria berjalan cepat mendekat. Dia berseri-seri dan diselimuti api ilahi. Anak baptis Voidband. Banyak orang yang langsung mengenalinya. Sepertinya Yang Mulia juga ada di sini untuk menghadiri pertunangan itu, kata yang lain.
Paviliun Voidband tidak kompetitif. Belum lagi raksasa-raksasa itu, tidak bisa dibandingkan dengan pengadilan Sima atau pengadilan 800 Li. Seorang ahli kepalanya, pendukungnya adalah lembah naga ilahi, mungkin dia perwakilan mereka. Seorang anggota klan berkumpul. Kita bertemu lagi, anak Tuhan. Ye Tingrong mengangguk sopan. Golden Gate tidak ingin menyinggung siapapun saat ini karena masalah yang genting. Voidband senang melihatnya. Sektenya menginginkan komitmen ini dan dia sendiri menyukainya. Dalam hal ini, dia mewakili lembah naga ilahi. Pertama, dia cantik dan anggun. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Jika pernikahannya berhasil, dia mungkin bisa mendapatkan hal-hal baik dari kaisar pertama. Skenario terbaiknya adalah mendapatkan harta karun yang tak tertandingi. Itu akan memberi sekte mereka persekutuan dengan lembah naga ilahi untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, ia datang dengan ambisi dan aspirasi. Meskipun ia tahu peluangnya agak rendah, ia tetap menginginkan hasil yang baik dan berharap akan terjadi keajaiban. Bagaimana jika dia menyukai dan ingin menikahinya? Tetua kita sedang minum teh dengan senior Medfish. Voidband memandang tajam, seolah ingin mengukir wajahnya di dalam hatinya. Medfish adalah ketua klan Golden Gate saat ini dan kakek Ye Tingrong. Terima kasih telah memberitahu saya. Nikmati waktu Anda di sekte kami dan jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu saja anggota kami. Katanya, responsnya yang sopan namun acuh tak acuh membuatnya sulit. Sebagai anak baptis, dia selalu berada di manja di sektenya. Para murid perempuan di sana mencintainya sehingga dia tidak tahu bagaimana cara merayu. Dia melirik kelompok Li Qiye dan berkata, siapakah mereka? Dia telah bertemu mereka di persimpangan Yin yang tetapi tidak tahu siapa mereka. Tuan Muda Li dan teman-temannya. Ye Tingrong memperkenalkan mereka. Dia sedikit mengernyit dan berkata, jadi ya, sekelompok orang biasa seperti kalian juga ingin melamar. Dia ingin menunjukkan sisi tenang dan kekuasaan di hadapannya, karena itu opininya yang bernada permusuhan. Kali ini, sektenya memiliki guru-guru yang kuat di sini. Ditambah lagi, Li Qiye tidak akan berani menimbulkan masalah di sini. Apakah aku mendengar seekor ayam mengoceh? Sepertinya ayam itu tidak tahu apa yang dikatakannya karena pantatnya terbakar. Jian Ming menjawab menggantikan Li Qiye. Siapa yang kau panggil ayam? Ekspresi Voidband berubah masam. Beberapa orang di antara kerumunan mulai tertawa. Salah satu dari mereka berkata, kedengarannya benar, dia adalah ayam api. Voidband Godchild adalah seorang iblis, wujud aslinya adalah burung awan api. Siapa yang tertawa? Dia melongo ke arah banyak orang, tetapi beberapa di antara mereka tidak berhenti tertawa. Meskipun dia cukup terkenal dan kuat, semua orang di sini berasal dari kekuatan besar. Mereka tidak takut padanya, hanya raksasa yang bisa membuat mereka mundur. Rasa malu Voidchild berubah menjadi kemarahan. Dia meloncat ke arah Jian Ming dan mengancam, bocah, kau pasti sudah lelah hidup. Anak nakal itu memang menyebalkan, tapi dia punya peluang lebih besar untuk memenangkan pertunangan daripada kamu. Minggirlah, mencium kecil. Tao itu menambahkan, hentikan. Jian Ming memelotot ke arah Tao itu. Voidband memusatkan permusuhannya terhadap Jian Ming setelah mengetahui bahwa dia juga seorang pelamar. Para anggota dari raksasa itu adalah satu hal, tetapi dia tidak memiliki masalah dalam pemakaman dengan Jian Ming. Siapa kau sebenarnya? Kata Voidband dengan nada meremehkan, hanya seorang anggota klan yang sedang merosot. Lihatlah dirimu di cermin terlebih dahulu dan ketahuilah tempatmu. Jian Ming memiliki kulit yang tebal terhadap dirinya sendiri tetapi tidak menghargai siapapun yang berbicara tentang klannya. Ayam kecil, kuharap kau bisa membuktikan kata-katamu. Wajahnya memerah dan berteriak balik. Haha, dia marah sekarang. Tao itu tertawa. Jian Ming tampak lebih mudah marah dan mudah gugup saat berhadapan dengan Ye Tingrong. Kau akan melawanku, lakukan saja. Voidband mencibir. Baiklah. Mata Jian Ming berkilat penuh niat membunuh. Dia mulai serius sekarang. Sang penganut Tao dapat mengetahuinya. Tuan-tuan, mengapa kita tidak mundur saja? Kata Ye Tingrong, tidak ingin ada masalah di dekat sektenya. Nona Ye, tolong jangan hentikan aku. Saya akan memberi pelajaran tentang pecundang bodoh ini. Voidband berkata, itulah yang ingin kukatakan, dasar bersandar. Jian Ming melangkah maju. Pelajarannya terlalu lunak, bunuh saja dia. Perintah Li Qiye. Semua orang saling bertukar pandang.
Sion tertinggi tersenyum sementara Ye Tingrong mendesah. Hukuman mati telah tiba, kata penganut Tao itu. Bangsawan muda kami telah meminta kematianmu. Jian Ming dengan percaya diri menunjuk ke Void Child dan berkata, waktumu untuk berpura-pura sombong sudah berakhir. Pecundang, ini tidak akan berakhir sampai aku membunuhmu. Mata Void Child memancarkan mengintimidasi, yang sepertinya mampu mengubah Jian Ming menjadi saringan. Engah, apinya semakin membesar. Ini adalah jenis api Dao yang mampu melelehkan logam apapun hanya dengan satu sentuhan. Anehnya, api itu memberikan kesan dingin yang tidak terganggu. Hal ini disebabkan oleh niat pembunuhan, membuat orang-orang yang berdiri di sekelilingnya merasa seolah-olah terjebak dalam lubang es. Kebenciannya terhadap Jian Ming terlihat jelas. Kami mendapatkan hiburan. Baik anggota Golden Gate maupun pengunjung siap menyaksikan perkembangan yang menarik ini. Mereka menginginkan lebih banyak kekacauan untuk memanfaatkan situasi. Lagi pula, mereka sudah berada di sini selama beberapa hari dan tidak terjadi apa-apa. Mungkin ini bisa menjadi pemicu, tidak butuh waktu lama sebelum tempat itu dipenuhi oleh para petani. Suasana menjadi panas karena kedua petarung tidak memiliki apa-apa selain kebencian satu sama lain. Siapa yang akan menang? Orang-orang mulai berspekulasi. Mungkin anak Dewa Voidband. Seorang lelaki tua berkata, Voidband tidak dapat dibandingkan dengan para raksasa, tetapi leluhurnya masih merupakan murid pertama dari penguasa Dao Naga 8 langkah. Dia memiliki akses ke seni tingkat atas selain menciptakan mantra naga api, sesuatu yang sebanding dengan hukum jasa penguasa Dao. Benar, mereka punya banyak sumber daya dan sejarah, meskipun tidak setingkat dengan lembah naga ilahi. Seseorang dari barat mengangguk setuju, anak baptis ini punya kemampuan dari rasnya sendiri selain membuat mantra naga api. Kita lihat saja nanti, anak dari Jian ini tidak buruk sama sekali. Dia bergaul dengan beberapa penjahat tetapi juga guru-guru top. Yang terakhir ini pasti menunjukkan kemampuannya. Seseorang yang mengenali Jian Ming berkata, itu belum semuanya. Orang lain yang lebih mengenal klan Jian Ming berkata, klannya kuno dan telah mendapatkan dukungan dari keberadaan yang agung. Mereka tidak bisa diremehkan. Lihat saja, aku masih percaya Voidband Godchild lebih unggul. Yang lain berkata, burung awan api sangat ganas, belum lagi seni bela dirinya yang tinggi dan banyak harta karunnya. Kita akan segera tahu, kata yang lain. Pecundang, datanglah dan temui penciptamu. Teriakan Voidband Godchild. Aku menunggu, dasar ayam. Jian Ming tidak menyerah, matanya berbinar-binar. Dia tampak berubah menjadi orang yang berbeda, tidak lagi santai dan riang seperti sebelumnya. Bagaimanapun, dia berasal dari klan besar. Aura dan kecemerlangannya yang sebenarnya akhirnya terungkap begitu dia menjadi serius. Oh, tidak terlalu buruk. Sang penganut Tao mendapatkan perspektif baru tentang Jian Ming dan memuji, betapa jantannya, bukan seorang penjahat lagi. Sepertinya aku hanyalah seekor katak di bawah sumur, kata Paramon Sion setelah melihat momentum Jian Ming yang menambah surga. Kebanyakan orang menganggapnya sebagai bajingan yang suka berkata kasar. Saat ini, dia menunjukkan sisi yang berbeda kepada semua orang. Ye Tingrong terkejut dan terkejut. Pilar Jian tidak akan menjadi orang bodoh yang tidak berguna. Li Qiye sama sekali tidak terkejut. Ledakan. Vitalitas Voidband Godchild meledak bersama dengan energi sejati kekacauan. Lingkaran Dao juga muncul di tengah apinya. Penguasa surgawi 7 Dao. Tingkat keparahannya menjadi jelas bagi banyak orang. Gemuruh. Apinya membumbung tinggi ke langit, bagaikan elang yang siap membakar bintang-bintang. Api awan yang sangat kuat. Seorang ahli api terkejut. Puff. Jian Ming memanggil 4 bola. Bola-bola itu jatuh ke tanah dan menciptakan badai debu. Setelah debu mereda, 4 boneka raksasa muncul di hadapan komputer. Masing-masing memiliki rune panjang dan besar yang saling bertautan di mana-mana. Bahan-bahannya juga aneh, tampak seperti batu dan kayu tetapi bukan keduanya. Mati. Pembakaran api awan. Anak dewa pembakar Void mengambil beberapa api dan membentuk mudra. Api berubah menjadi burung api. Ia melebarkan sayapnya dan melepaskan tembakan kekuatan ke arah Jian Ming. Segala sesuatu yang menghalangi kehancuran menjadi abu. Para petani di sekitar lokasi kejadian segera mundur agar pembakaran tidak habis. Maju. Jian Ming tidak gentar dan memerintahkan keempat bonekanya untuk menyerang. Salah satu dari mereka melompat ke atas, meninggalkan jejak kaki besar di tanah. Ra,
Ia meraung seperti binatang purba dan melepaskan cahaya ungu yang tak terbatas. Mereka bersatu membentuk perisai. Ledakan. Langit mulai berguncang hebat. Suara ledakan yang memekakkan telinga menyerang para pendengar. Baik burung api maupun boneka itu tidak mengalah sedetik pun, terus melepaskan kekuatan mereka. Namun, 3 boneka lainnya ikut bertarung dan mengelilingi burung api itu. Burung api itu menjerit dan mengepakkan sayapnya, meningkatkan serangannya ke tingkat berikutnya. Sayangnya, ini tidak cukup untuk menghentikan boneka-boneka itu. Bam! 2 orang di antara mereka mencengkeram sayap burung itu sementara yang ketiga menarik ekornya. Boneka ketiga itu lalu mencabik-cabik burung api itu hingga membuat banyak orang tercengang. Mereka tidak menyangka boneka-boneka itu begitu kuat. Apa-apaan mereka? Seorang penonton terkejut. Boneka-boneka ini sama sekali tidak takut api, selain memiliki kemampuan fisik yang hebat. Pasti sesuatu dari zaman kuno. Seorang leluhur melihat petunjuk itu dan berkata, rune tertanam di boneka itu melalui metode yang tidak dapat dipahami. Siapapun yang menciptakannya pasti sangat kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Voidband Godchild terhuyung mundur. Setelah burung apinya hancur, dia pikir Jianming hanyalah orang biasa, tidak kompetitif sama sekali. Seharusnya tidak sulit bagi anak baptis Voidband seperti dia untuk mengalahkan nakal itu. Dia akan dapat menunjukkan kemampuannya di depan Ye Tingrong. Mungkin dia akan memiliki pandangan yang lebih baik tentangnya sebagai hasilnya. Sayangnya pertarungan tidak berjalan sesuai rencana karena ia kalah pada pertarungan pertama dengan cara yang mengarahkan. Bagus. Sang penganut Tao tidak pelit memuji, bocah, hajar dia. Aku akan melakukan lebih dari sekedar menghajarnya, dia sudah mati. Jianming menyatakan dengan sikap angkuh. Bagaimanapun, dia adalah anggota klan yang benar-benar terkemuka dan memiliki garis keturunan bangsawan. Bakat dan pemahamannya tidak kalah dengan penerus muda manapun. Sayangnya, sikap dan perilakunya yang tidak menyenangkan membuat orang mengira sebagai pedagang yang licik. Ayam, hanya ini yang kau punya. Dia tertawa dan berkata, bukankah kamu sangat percaya diri sebelumnya? Kelihatannya kamu hanya menggonggong tapi tidak menggigit, haha. Mulut kotor Jianming kembali bekerja sekali lagi. Wajah Voidband memerah karena dia gemetar karena marah. Orang jenius seperti dia tidak terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Dia pantas mendapatkannya. Seorang pendengar berbisik setelah melihat ekspresi marahnya. Dasar bodoh, aku akan mencabik-cabikmu bahkan jika itu adalah hal terakhir yang akan kulakukan. Voidband menggertakkan giginya. Wah, aku jadi takut sekali. Jianming berkata sinis sambil menamparkan dadanya, sayangnya, hal terakhir yang akan kau lakukan adalah mati dalam pertempuran ini. Mati. 7 lingkaran cahaya Voidband Godchild perlahan melayang ke atas dan melepaskan api rahasia. Mantra naga api. Raungan Voidband menggema di seluruh Golden Gate. Ledakan. Gelombang panas seukuran tsunami terwujud menjadi kenyataan. Waktu dan ruang berubah menjadi abu sebagai akibatnya. Aura naga dan purbakala mengotak-atik medan perang bahkan sebelum munculnya binatang buas itu. Detik berikutnya, seekor naga api besar muncul dengan cakarnya yang siap digunakan. Semua orang merasakan mulut mereka kering karena suhu yang tinggi. Naga itu melingkar di udara dan mewarnai semuanya dengan warna merah. Kubah langit hampir mencair. Mantra naga api, sebuah teknik yang sebanding dengan hukum jasa penguasa Dao. Orang-orang terkesan melihat teknik ini yang diciptakan oleh naga sejati api langit, murid pertama penguasa Dao Naga 8 langkah. Injak naga. Voidband mengendalikan jalan besar dan menyalurkan energi kekacauannya yang sebenarnya untuk mengendalikan naga. Langit menjadi gelap saat naga itu melompat turun dengan momentum yang cukup untuk merobek bumi. Yang terburuk dari semuanya, cakar itu juga mengeluarkan api yang dapat mencairkan semuanya. Keempat boneka itu tidak dapat menghentikan teknik yang dikenal sebagai kuil naga dan terlempar. Ketika cakar-cakar itu mencapai tanah, mereka meninggalkan jejak dalam dengan lava yang mengalir keluar. Formasi boneka. Jianming melepaskan vitalitasnya dan runenya memasuki keempat boneka. Ledakan. Boneka-boneka itu meledak dan semua rune mereka tertancap di tanah. Detik berikutnya, pertumbuhan rune yang berlebihan keluar dari tanah dan saling terjalin dengan kecepatan luar biasa membentuk untayan Dao. Tali yang tak terhitung jumlahnya melilit erat di sekitar naga api, membuatnya tampak seperti mayat yang diawetkan. Bakar. Anak baptis Voidband meraung.
Api naga itu semakin kuat dan panas, tetapi tidak cukup untuk membakar benang rune Dao. Letusan rune tak pernah berhenti. Ledakan. Akhirnya, rune membentuk boneka yang bahkan lebih besar dari naga api. Ledakan. Kemudian, naga itu ditarik turun dari langit di hadapan mata yang tercengang. Naga itu menghantam tanah, meninggalkan lubang yang di dalam. Anak Dewa Voidband terluka parah dan kekayaan seteguk darah. Kuat sekali, teriakan seorang penonton. Bagus sekali, puji menyanyikan penganut Tao. Boneka ini luar biasa. Yang Mulia Xion menambahkan. Jadi ternyata rekan Daois Jian selalu menyembunyikan kekuatannya. Ye Tingrong memperoleh perspektif baru tentang Jianming. Haha, bocah ini punya banyak kartu di lengan bajunya, tapi dia tidak pernah serius. Sang penganut Tao tertawa. Dia mendengar ini dan menatap Jianming dengan saksasama. Rupanya dia sama kuatnya dengan penerus manapun seusianya. Sayangnya, dia memilih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti bergaul dengan para bajingan dan menjadi pedagang. Ledakan. Naga api itu terbang keluar dari lubang, masih tampak penuh semangat dan tenaga. Hantaman itu tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Ia tampak geram dan menyemburkan api, jelas merasa terhina setelah ditarik ke tanah. Mendering. 7 lingkaran cahaya Voidband Godchild menjadi sangat terang dan rune mereka menjadi aktif. Mereka tampak seperti 7 matahari yang melayang ke atas. Rune-rune tersebut saling membentuk terhubung rantai dewa sebesar pegunungan yang mengelilingi 7 lingkaran cahaya. Rantai rune tersebut memancarkan api yang membakar dan mengeluarkan raungan naga. Rupanya setiap lingkaran cahaya sekarang dilindungi oleh satu naga api. Aura naga itu membuatnya tampak seolah-olah ribuan naga akan terbang keluar. Hal ini membuat para penonton tercengang karena dapat membakar abis para penonton yang lemah menjadi abu. Dia memang sesuai dengan popularitasnya. Seorang jenius dari sekte lain memuji. Meskipun orang itu sombong dan tidak masuk akal, dia punya kekuatan untuk mendukungnya. Pengamat langit naga, tangan Voidband membentuk mudra. Saat ini, dia menyerupai dewa api, yang memancarkan api dari atas ke bawah. Suatu formasi tertinggi muncul di atas naga api dan melepaskan api yang tak terhentikan ke dunia. Gerakan ini cukup kuat. Sebagian besar penonton tidak menduga hal ini. Ledakan. Naga api utama berukuran dengan kecepatan yang luar biasa. Aktifkan. Jianming bereaksi dengan menyebarkan kekuatannya sendiri. Lebih banyak rune keluar dari tanah dan memasuki boneka itu. Boneka itu mulai tumbuh semakin besar. Ini ukuran kompetisi. Penonton saling bertukar pandang karena kedua entitas itu memenuhi langit. Habislah kau. Voidband meraung dan memerintah naga api itu. Cakar depan makhluk itu mencakar kepala boneka itu. Seolah-olah 5 pegunungan tajam runtuh. Hal ini membuat orang-orang khawatir terhadap Golden Gate. Cakar itu mendorong kepala boneka itu ke bawah dan menyebabkan gempa hebat. Bagian bawah terdorong ke tanah. Orang-orang lalu mendengar suara berderit seolah-olah kepalanya hendak diremukkan oleh cakar tersebut. Maju. Jianming memberikan lebih banyak kekuatan dan meningkatkan pertumbuhan boneka itu menjadi sebesar naga dan meraih cakar yang menekan kepalanya. Gemuruh, pertarungan menjadi seimbang dan kedua makhluk itu tidak menahan diri. Jurang besar muncul di tanah. Beberapa waktu lalu, banyak yang percaya bahwa Jianming jelas-jelas lebih rendah. Saat ini, tampaknya mereka salah menilai kemampuannya. Ini adalah teknik terbaik dari mantra naga api, tetapi masih dihentikan. Bocah itu cukup mampu. Seorang tetua menyimpulkan. Voidband mengira bahwa gerakan ini akan cukup untuk membasmi boneka itu. Sayangnya, gerakan ini tidak berhasil sehingga ia mengeluarkan cambuk yang panjang. Penampakan cambuk itu membuat langit dan bumi mendidih. Ukurannya luar biasa besar dan berwarna merah tua, terbuat dari urat-urat yang dipilin menjadi satu. Cambuk naga batu. Seorang tetua agung mengenali senjata itu. Senjata peninggalan Skyfire True Dragon. Banyak tokoh besar yang mengenali asal-usulnya. Konon mengatakan nenek moyang ini memasuki daerah yang dirusak oleh gunung berapi dan membunuh seekor naga batu dewasa. Ia menggunakan urat naga itu dan api di jantung gunung berapi untuk menciptakan cambuk naga ini. Ia mendekatkannya ke depan dan menyerang naga api itu. Keduanya tiba-tiba menjadi satu. Naga yang terbuat dari api itu tampaknya memperoleh tubuh fisik setelahnya. Ini bukan lagi seekor naga yang diciptakan berdasarkan hukum jasa,
melainkan sebuah entitas dengan keturunan naga, binatang suci. Kekuatannya meletus, tidak mampu membekukan gunung dan memenuhi lautan. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba itu terlalu besar bagi boneka itu. Kepalanya langsung hancur dan bagian tubuh lainnya hancur berkeping-keping. Hal ini membuat Jian Ming terhuyung mundur dan muntah darah. "Anak nakal," teriak Tao itu. "Apakah kamu baik-baik saja?" Ye Tingrong khawatir dan bertanya. "Aku baik-baik saja, masih hidup." Dia menyeka darah dari bibirnya. Mantra naga api dan cambuk itu adalah kombinasi yang sempurna. Hanya sedikit pemuda yang bisa dihentikan. Seorang leluhur menyimpulkan, cambuk yang dipadukan dengan mantra naga api membuat orang banyak terkesan dengan kekuatannya. Voidband tidak dapat dibandingkan dengan 5 penakluk namun serangannya hampir membenarkan kesombongan dan harga dirinya. Orang jenius dari negara adikuasa selalu mampu. Seseorang yang tidak menyukai dan mengakui kemampuannya. Apakah bocah nakal itu bisa melakukan sesuatu? Pikiran lain adalah Jian Ming pasti akan mati. Voidband tidak habis-habisan sejak awal. Pertarungan sepertinya sudah berakhir sekarang. Seorang anggota klan menambahkan, sentimen berubah dari pertarungan yang seimbang menjadi Jian Ming yang pasti mati hanya setelah satu teknik. Voidband menjadi puas diri dan membuka telinga lebar-lebar untuk mendengarkan pujian-pujian itu. Ia berpikir bahwa ia akhirnya mampu menunjukkan kekuatannya kepada Ye Tingrong. Sudah waktunya untuk menghabisi Jian Ming. "Bocah, aku akan menyebutkan mayatmu, ini balasanmu karena kesalahan sembarangan." Ancamnya dengan keras. "Anak baptis, buat dia tidak bisa berbicara lagi," teriak salah satu anggota klan yang membenci Jian Ming. "Baiklah, potong lidahnya." Yang lain tersenyum kejam. Pada titik ini, Jian Ming telah menstabilkan energi batinnya dan menatap tajam ke arah Voidband Godchild, tampak seperti keturunan sejati dari klan bergengsi. "Kau terlalu menganggap dirimu hebat, aku akan menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya sekarang," ucap Jian Ming. Ledakan. Dia melepaskan vitalitas dan energi yang cukup untuk menciptakan hamparan yang mengambang. Bocah ini pertarungan ini. Seorang jagoan menjadi terkejut. Dia menyembunyikan kekuatannya. Seorang guru dari sekte lama merasa hal ini mengejutkan. Teriakan naga yang agak pelan terdengar. Meskipun volumenya rendah, teriakan itu membuat para pendengarnya lemas dan ingin menyerah. Bahkan naga api raksasa pun gemetar setelah mendengarnya. Ini adalah, belum lagi para khawatir muda, bahkan para veteran pun terkejut mendengar teriakan khusus ini. Awalnya, naga api yang diberdayakan itu terasa begitu nyata dan membuat mereka berpikir bahwa naga itu nyata ada di sini. Sekarang, naga itu tampak pucat jika dibandingkan dengan apapun yang mengeluarkan suara baru-baru ini. Jika mengatakan auman naga api itu asli, maka suara tadi adalah auman Raja Naga. Semua makhluk naga lainnya harus tunduk dan takut. Apakah ini garis keturunan naga sejati? Sion tertinggi menarik napas dalam-dalam, terkejut. Itu sungguh mulia. Ekspresi wajah Ye Tingrong berubah. Tentu saja ini bukan garis keturunan naga. Meskipun demikian, teriakan naga dalam vitalitasnya menyiratkan kekayaan dalam garis keturunannya. Klang, teriakan itu masih terdengar saat pedang suci perlahan melayang di atas kepalanya. Pedang itu memiliki gaya kuno dengan banyak bekas luka, jelas dari masa lalu. Suasana menjadi dingin, tidak lagi dipengaruhi oleh naga api. Energi pembunuh merasuki aura mematikan pedang itu dan membuat orang-orang merasuki. Jian Ming berubah dewa menjadi kematian, tampak tanpa emosi dan cenderung membantai. Energi kematian yang nyata ini berkumpul menjadi bentuk naga sejati. Gambar samar naga itu melambangkan bencana, akhir dari semua hal. Apa-apaan ini? Para anggota kerumunan menjadi bingung. Aura pembunuh ini sepertinya tidak terbuat dari energi atau keilahian. Aura ini terasa alami sebagai bagian dari proses berpikir, yang berarti bahwa hukum jasa dimaksudkan untuk pembunuhan. Anak nakal ini pandai sekali menyembunyikan sesuatu. Kata Tao itu, untung saja aku tidak membuatnya gila akhir-akhir ini. Ini mirip dengan seni pedang dari tanah suci kuno, penuh pembunuhan dan tanpa emosi. Para Monsion menganalisis auranya. Banyak yang melakukan hal yang sama, berharap untuk mengetahui asal-muasal teknik tersebut. Diagram naga penghancur. Setiap kata yang diteriakannya menusuk hati. Mendering, naga itu sejati meraung lagi dan hamparan energi berubah menjadi lautan darah. Benteng naga api.
Anak Dewa Voidband tidak lagi menahan diri setelah melihat ini. Vitalitasnya berubah menjadi api. Naga raksasa itu menghirup aura di sekitarnya dan menciptakan dinding tanpa batas, yang seolah tak tertembus. Semua orang mendongak dan melihat dinding itu membelah wilayah itu menjadi dua. Ini adalah perlindungan terkuat dari mantra itu, kata seorang leluhur. Ledakan. Teknik pertama dari gerakan mengirimkan itu dikurung dan membuat dinding itu tidak efektif. Bagian depan langsung hancur dalam tontonan yang luar biasa mirip dengan akhir kerajaan surgawi. Voidband menggertakkan giginya sementara darah mengalir keluar dari mulut. Fokus penuhnya pada pemeliharaan tidak cukup untuk menghentikan aktivitas itu. Dia akan mati. Seorang leluhur mengerti bahwa Voidband tidak punya apa-apa lagi. Jangan takut, anak Tuhan. Sebuah suara terdengar dari puncak emas di saat-saat genting ini. Seorang lelaki tua mengeluarkan api sejati dari dahinya meskipun jaraknya sangat jauh. Api ilahi Skyband. Sasarannya adalah Voidband, bukan tebasan. Ledakan. Api itu memperkuat Voidband alih-alih melukainya. Aura api di sekelilingnya menjadi sangat berbeda karena sekarang bersinar keemasan. Tampaknya itu adalah emas yang meleleh, bagaimana mungkin api tampak begitu nyata dan berat. Dinding yang rusak lebih menjadi kuat dan memperoleh lapisan emas. Setiap bata sepertinya berbobot jutaan pon. Pertahanannya menjadi berkali-kali lebih kuat sebagai hasilnya dan berhasil menghentikan tebasan. Dia berhasil, teriakan seorang penonton. Tebasan itu mengerikan dan hanya bisa dihentikan oleh beberapa pemuda dari generasi ini. Meskipun demikian, Voidband mampu melakukannya setelah menerima bantuan. Saat ini, keadaan telah berubah sekali lagi. Apa ini? Anak itu tidak bisa menang dan sekarang orang dewasa juga ingin bermain. Li Qiye tersenyum dan mengangkat satu tangan. Berdengung, rune kecil seperti roh muncul di ujung jarinya. Dia memegang tangannya, memerintahkan rune tersebut untuk memasuki tubuh Jianming. Ledakan, aura naga Jianming meningkat selama proses kebangkitan ini. Garis keturunan kunonya bangkit dan berubah menjadi seekor naga. Darahnya berubah menjadi darah naga, menyebabkan para penonton merasakan tekanan yang menyesakkan. Bam! Tebasan itu tiba-tiba mengeluarkan potensi terkuatnya dan tidak terhentikan. Dinding emas tidak bisa lagi dihentikan meskipun sebelumnya telah diberdayakan. Seluruhnya runtuh sebagai akibatnya. Beraninya kau, leluhur yang ingin menyelamatkan Voidband masih tertunda. Tidak, Voidband berbalik untuk melarikan diri secepat mungkin tetapi sudah terlambat. Memercik darah dari mayatnya yang terpenggal. Mata terbelalak tak percaya saat mayat itu jatuh di samping tubuhnya. Dia tidak pernah menyangka akan mati tanpa diketahui siapapun sebelumnya. Dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Suasana menjadi muram saat semua orang menatap mayat yang terjatuh. Dia menang. Ye Tingrong tidak bisa lagi berpikir jernih. Berdasarkan kesannya sebelumnya tentang Jianming, dia tidak menyangka bahwa Jianming akan mengambil tindakan itu. Jika dia harus memilih seseorang untuk menjadi pemenang, itu adalah Voidband. Tebasan Jianming sungguh mengejutkan. Terlebih lagi, kepribadiannya berubah total dari seorang penipu menjadi dewa kematian. Sifatnya yang tak tergoyahkan dan tak kenal ampun meninggalkan kesan yang mendalam di dalam dirinya. Menurutku dia tidak lebih lemah dari penerus kekuatan besar manapun. Seseorang menenangkan diri dan berkata, kebanyakan orang meremehkannya beberapa waktu lalu, tetapi dia telah membuktikan dirinya kepada mereka dengan tebasan pamungkas itu. Sebanding dengan teknik penguasaan Dao manapun. Bahkan mantra naga api pun dapat dikalahkan dengan mudah. Kau mati, Junior. Leluhur yang membantu Voidband Godchild sebelumnya akhirnya tiba di tempat kejadian. Ia sangat marah setelah melihat mayat itu. Penatua pertama Voidband. Banyak orang yang mengenalinya dan berbisik. Dia jelas-jelas marah. Mereka datang untuk melamar, tetapi calon mempelai prianya kini sudah meninggal. Bahkan tidak bisa menerima kekalahan dengan lapangan dada. Jianming langsung mundur ke belakang Li Qiye dan tertawa, itu pertarungan yang adil, dia kalah karena dia kurang memiliki skill. Jika sekte kalian akan bertindak seperti ini setelah kalah, memaksakanlah kembali ke sarang kalian seperti kura-kura yang baik agar kalian tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri lagi. Dia kembali ke gaya biasanya tepat setelah pertempuran, tidak lagi menjadi dewa kematian. Nyawa ganti nyawa, tetua pertama berkata dengan dingin. Dia tidak bisa kembali ke sekte sekarang tanpa membalas dendam terlebih dahulu. Jika salah satu anggota raksasa mengatakan ini, mereka akan memikirkannya.
Ini tidak terjadi sekarang. Terima saja kekalahannya, itu duel yang adil. Teriak seorang pakar. Yang lain dapat melihat bahwa sebelum campur tangan pihak luar, Jian Ming akan menang. Kemudian, dua senior yang berbeda memberi mereka wewenang sehingga ternyata juga adil. Penatua, mereka benar, tidak perlu memikirkan kematian yang menguntungkan dalam pertempuran. Orang lain angkat bicara. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda berpakaian putih. Jubahnya berkibar tertiup angin, sebuah adegan dari sebuah lukisan yang elegan. Raja Naga Giok dari Naga Ilahi. Seorang penonton berteriak, Raja Jade Dragon, adik laki-laki Tian Feng. Semua orang tahu tentang pernikahan antara Void Band dan Divine Dragon Valley. Biasanya, kedua sekte ini selalu berada di perahu yang sama. Saat ini, Raja Naga Giok harus membantu tetua pertama membalas dendam atas anak Dewa Void Band dengan mengalahkan kelompok Jian Ming. Perkembangan yang sebenarnya agak tidak terduga. Raja tahu benar dan salah. Beberapa anggota memegang acungan jempol karena tindakan itu sangat masuk akal. Bersambung.